warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sangat saya hormati semua pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah, wabil khusus Ki Haji Ubaidillah Sodaqoh, teman saya juga guru saya, putra guru saya Ki Haji Abdul Ghafur Maimun. Saya mau cerita sedikit tentang sanad. Jadi buyut saya kandung itu namanya itu Hafsah. Jadi buyut saya kandung itu namanya Hafsah. Itu lahir di Damaran. Damaran itu belakang imaman Masjid Kudus. Hanya sekitar 30 meter dari imaman Masjid Kudus. Itu punya bapak namanya Maksum, punya bapak namanya Soleh. Soleh itu bin Kiai Haji Asnawi Sepuh. Nah, yang Mbah Soleh saya itu, saya generasi ke-7 dari Mbah Soleh itu. Jadi pas ke-7. Kalau ke-8 itu sudah kata orang-orang kaya gitu. Kenapa kamu miskin? Generasi ke-8 katanya. Jadi Mbah Soleh Darat itu orang Jepara, orang Mayong. Itu dulu ngajinya diantaranya di buyut saya di Mbah Soleh bin Raden Asnawi Sepuh. Raden Asnawi Sepuh itu cucu dari Mbah Mutamakin. Itu kesanatan saya. Jadi saya punya naskah banyak. Tadi Gus Nurul tak kasih tahu. Ini diantara contoh naskah Mbah Soleh Darat. Saya punya banyak, mulai hikam sampai Jawahirut Tauhid, terus beberapa tulisan-tulisan beliau itu masih di lemari buyut saya di Pondok Damaran. Terus buyut-buyut saya itu juga yang diantaranya ada yang nikah di keluarga Gedungan, dan itu sebagian melahirkan Pak Said Akil. Jadi buyut-buyut Pak Said itu adiknya buyut saya. Tapi kalau saya dengan beliau itu sepuh beliau. Jadi kalau saya manggil Pak Said itu kira-kira kalau nggak paman ya mbak. Kenapa saya cerita ini? Karena di antara ikatan sanad itu dzurriyatam ba'duha min ba'd. Ada keterikatan cara berpikir berdasar sanad. Tadi seperti yang dikatakan moderator, laulal isnadu laqala man sa'a ma sa'a. Andai kan tidak ada sanad, maka orang akan berpikir agama sesuai maunya. Dan itu bahaya sekali. Karena agama ini riwayat, seperti tadi yang dikatakan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Saya punya sekian contoh cara berpikir sanad dan cara berpikir rasional. Di akhir Ihya itu ada cerita tentang rojak. Dan ini pasti di luar dugaan sampai. Karena sanad itu cara berpikir itu ya ikut saja. Yaitu ada 2 orang ahli neraka dipanggil Allah. Dipanggil Allah dalam keadaan di borgol. Ditanya sama Allah, enak di neraka? Jawabannya pemuda itu ya, wah Gusti ya, di neraka kok enak? Ya jelas gak enak. Ya sudah, kamu kembali lagi ke neraka. Dugaan kita kan pasti anak ini gak mau. Ternyata enggak, dia lari sekenceng-kencengnya menuju neraka. Semangatnya Masya Allah. Makanya ini sekaligus ijazah, kalau disuruh masuk neraka yang apa? Semangat. Oh itu Tuhan akhirnya tanya, loh kamu tak suruh ke neraka kok semangat? Gusti saya ini sudah kapok, ketika di dunia kalau jenengan nyuruh sholat saya lelet, jenengan menyuruh kebaikan saya lelet. Sebagai bentuk kapok saya, jenengan menyuruh saya ke neraka saya semangat, supaya saya nurut. Barokahnya semangat menuju neraka, ya sudah di surga saja. Ya, makanya ini nanti kalau kamu disuruh masuk neraka yang apa? Semangat. Karena kita di dunia itu ada di akhir Ihya. Artinya itu kan di luar dugaan kita. Cara berpikir seperti itu di luar dugaan kita. Akhirnya dia jadi ahli jannah. Cerita kedua ya masih di bab yang sama. Yang satu disuruh enak di neraka, ya enggak Gusti. Sudah kembali lagi ke neraka. Si orang ini tolak itu. Tolak. Terus ditanya sama Allah, kenapa tolak? Ya Allah, ketika engkau memanggil kami ke surga, saya tidak pernah ngira kalau akan engkau kembalikan lagi ke neraka. Ya sudah, kamu di surga saya karena husnudzon sama saya. Ini berarti ada 2 sanad.
lucunya sama-sama benar, yang semangat ya benar, yang lelet juga benar. Maka kamu punya dua pilihan, nanti kalau disuruh masuk neraka, bisa semangat, bisa apa? Lelet. Dan semuanya nanti di surga. Artinya begini, sanad itu apa ya? Enggak yang kita duga. Makanya saya mohon siapapun yang mencintai agama ini harus banyak baca. Jangan nuruti emosi, kemudian emosi itu di atas namakan agama.